Halo, kembali lagi bersama saya Yoga Oscar di Seiya Podcast dalam program Seiya Story. Dan kali ini ceritanya datang dari salah satu follower Seiya Story yang dia mengirimkan ceritanya melalui Instagram. Namanya adalah Pak Trisno. Usianya sekitar 47 tahun. Dia adalah seorang karyawan swasta. Ya sedikit dengan usia segini sedikit ya agak-agak putih gitu ya rambutnya ya, ada mulai tumbuh rambut putihnya. Dan Patrisno ini bercerita tentang pengalamannya saat ia memancing. Nah, ini adalah pengalaman terseram saat Pak Trisno memancing. Seperti apa? Nah, ini dia kisahnya. Jadi gini, sebelum kita masuk ke cerita dari Pak Trisno, aku sendiri tuh heran. Kenapa ada orang yang bela-belain mancing sampai tengah malam, bahkan sampai pagi loh. Apa dia nggak digigit nyamuk gitu ya di laut gitu kan? Kadang ada di sungai, di pinggiran gitu. Terus kan ngeri juga, barangkali pada saat dia memancing ada binatang buas gitu kan, kayak ular, babi, terus buaya, dan mungkin juga bisa jadi ada hantu yang bisa merasuki kita. Kalau aku sendiri sih takut, tapi buat mereka yang hobi mancing, mereka sih sepertinya fan-fan saja. Kalaupun disuruh mancing nih tengah malam, terus kemudian dibayar 500.000, aku sih mending tidur di rumah bikin podcast. Nah, jadi gini cerita Pak Trisno, 47 tahun ya, usianya 47 tahun. Jadi ceritanya ini bermula di awal tahun 2011 di sebuah desa Kabupaten Cirebon. Lokasinya nggak jauh dari pinggir laut, alias daerah-daerah pesisir pantai gitu ya. Pak Trisno ini bekerja di salah satu PT pabrik pembuatan jaring di Cirebon. Ya, mungkin termasuk jaring Spiderman juga dibuat di sini. Dan ketika weekend, Pak Trisno mengajak temannya bernama Budi untuk memancing ikan. Pak Trisno dan Pak Budi ini sering mancing bareng, tapi di tempat pemancingan yang sudah tersedia ikannya, atau bisa kita sebut kolam pancing gitu ya. Pak Trisno menghampiri Pak Budi di lokasi kerjanya untuk ngajak mancing di Sungai Lepas dekat pesisir. Lalu Pak Budi pun menyetujui ajakan tersebut. Pak Budi, sekali-kali kita coba yuk mancing di sungai di dekat pantai. Itu tuh di wilayah Mundu, ucap Pak Trisno seperti itu. Boleh, lagian bosan juga sih mancing di kolam ikan yang udah pasti ada ikannya. Sekali-kali kan kita harus coba di tempat yang liar, ucap Pak Budi seperti itu. Saat hari Sabtu sore tiba, Pak Trisno pun menuju ke rumah Pak Budi untuk menjemput Pak Budi. Gak lupa, Pak Trisno ini bawa bekal makanan yang banyak. Lalu kemudian istri Pak Budi bertanya, kok bawa bekalnya banyak sekali? Emangnya mau nginep di sungai gitu kan? Jadi ada kangkung, ada tahu, tempe, orek, nasi, lemper, wah semuanya lah komplit nih dibawa sama Pak Budi sama Pak Trisno. Akhirnya kan istrinya curiga, oh jangan-jangan mau nginep di sungai nih. Pak Trisno pun tersenyum ke arah Pak Budi. Kemudian Pak Trisno masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebuah pisau untuk memotong ranting dan lain-lain. Tiba-tiba Pak Trisno kejatuhan cicak dan membuat Pak Trisno ini terkejut. Anjing! Cicak sialan, bikin kaget aja, ucap Pak Trisno sambil loncat karena ia terkejut. Setelah mencari pisau, ternyata pisaunya nggak ada. Jadi akhirnya terpaksa deh Pak Trisno ini membawa sebuah keris yang tersimpan di dapur. Keris ini
mungkin keris bikinan empuk siapa gitu ya, pisau terus digantikan sama keris gitu. Atau mungkin juga ini keris keberuntungan kali supaya bisa mancing dapat ikannya banyak. Pak Trisno dan Pak Budi berangkat menuju sungai yang berada di area Mundu. Dalam perjalanannya, tiba-tiba motor mereka berdua ini mogok karena kehabisan bensin. Bekal bawa banyak, bensin gak diisi penuh kan? Akhirnya mereka berdua pun melihat kanan kiri, ternyata sangat jauh dari pom bensin. Jadi akhirnya Pak Trisno dan Pak Budi ini mencari bensin eceran. Namun ternyata setelah jalan lebih dari 300 meter masih belum ketemu juga itu tukang bensin eceran. Dan setelah kurang lebih 700 meter barulah terlihat satu pedagang bensin eceran. Pak Budi dan Pak Trisno sangat lega ketika melihat sang pedagang bensin itu. "Mas, bensinnya dong, beli 2 liter ya," ucap Pak Budi seperti itu. Kemudian tukang bensin pun menuangkan 2 botol bensin ke dalam tangki motor tersebut. Nah, si Pak Trisno ini nih dari tadi diem aja karena merasakan ada yang gak bener, terlihat ada yang janggal gitu. Sesekali Pak Trisno ini melihat ke arah Pak Budi, lirik lagi. Dia ingin memberitahu kalau pedagang ini ada yang aneh gitu. Pak Trisno pun melihat di balik dinding yang terbuat dari papan yang ada di belakang warung itu. Nah, di situ tuh ada batu yang dibungkus dengan kain putih. Dan di sekitar kain tersebut ada bunga melati dan bunga-bunga yang biasa ditabur di makam atau kuburan, kayak kantil, kenanga, dan lain-lain. Terus kemudian akhirnya terdengarlah, "Pak Budi, ayo cepat segera kita pergi," ucap Pak Trisno kepada Pak Budi sambil tergesa-gesa dan ketakutan. Tangan Pak Trisno bergetar karena ketakutannya. Lirikan-lirikan yang gak jelas ini ia lakukan saking paniknya. Nah, kali ini Pak Budi yang akhirnya membawa motor. Pak Trisno dibonceng di belakang. Saking paniknya, Pak Trisno ini gak berani noleh ke warung tadi. Tapi rasa-rasanya tuh si Pak Trisno ini pengen lihat ke belakang. Tapi ya namanya takut, tapi juga tetap ingin lihat ke belakang gitu. Gimana gitu ya, kita kalau takut tapi penasaran gitu, pengen lihat ke belakang ada apa sih gitu kan. Nah, akhirnya pun si Pak Trisno ini ngeberaniin diri untuk ngeliat warung tadi. Dan kalian tahu, ternyata pedagang tadi tidak memiliki kepala. Udah panik, takut, mau ngeliat ke belakang, gak berani. Tapi penasaran, sekali yang ngeliat belakang, waduh, langsung ketemu si pedagang, ya, sosok manusia, gak ada kepalanya. Langsung itu Pak Trisno mengucap astagfirullahaladzim terus saja. Dia ucapkan kalimat-kalimat tersebut sambil pegangan kencang ke Pak Budi. Pak Budi pun akhirnya makin panik karena Pak Trisno tiba-tiba ketakutan seperti itu. Pak Budi akhirnya meningkatkan kecepatan motornya, ngebut sekebut-ngebutnya. Sambil Pak Budi ini bertanya ke Pak Trisno, ada apa? Sambil Pak Budi ini teriak gitu kan. "Pak Budi, ini kayaknya kita pulang aja deh. Ini kok serem banget ya. Gimana nanti kita kalau udah sampai di sana?" Nah, ini kata Pak Budi ke Pak Trisno. Pak Trisno pun bingung apa yang harus dilakukan. Tapi untuk menenangkan si Pak Budi ini, Pak Trisno meyakinkan bahwa di sana tidak hanya ada mereka berdua aja, tapi ada penjaganya juga.
Kemudian singkat cerita, mulailah masuk waktu maghrib. Mulai terdengar suara azan maghrib, ya kan? Allahu Akbar, kayak orang lagi nungguin buka puasa kan gitu. Namun posisi mereka berdua tidak berada di perumahan ataupun juga di rumah warga desa. Tapi mereka ini ada di tengah-tengah tanah lapang luas yang ditumbuhi oleh rumput ilalang berwarna hijau tinggi-tinggi. Nggak jauh dari itu, akhirnya mereka sampai ke area pemancingan yang ada di sana. Ada gapura yang terbuat dari kayu. Terus kondisinya ini, gapura kayu tersebut sepertinya sangat mudah lapuk. Dan si gapura kayu ini sudah terlihat hampir luntuh. Ada tulisan juga, "Selamat datang di area pemancingan." Tapi ini area itu terlihat sepi sekali, nggak ada satu orang pun. "Pak Budi, ini kok kayak gini ya tempatnya?" ucap Pak Trisno sambil tolah-toleh lihat kanan kiri gitu kan. "Kalau di map sih titiknya di sini bener kok," ucap Pak Budi kepada Pak Trisno sambil menunjukkan Google Map tuh ke Pak Trisno, ya kan. Terus kemudian, "Kayaknya bukan deh. Aku ngerasa gak enak nih Pak," ucap Pak Trisno sambil panik dengan wajah yang sangat-sangat ketakutan. Mereka akhirnya memasuki gerbang tersebut, melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi pemancingannya. Ternyata jalannya ini bukan untuk jalan mobil, tapi hanya jalan setapak yang cuma bisa dilewati oleh pejalan kaki atau sepeda motor saja. Jalannya pun berlumpur, jadi susah untuk dilewati motor, apalagi menggunakan motor yang biasa digunakan di kota. Jadi kan ban motornya itu licin gitu ya, kena lumpur. Tiba-tiba Pak Trisno ini berteriak, "Astagfirullahaladzim!" Kemudian Pak Trisno ini memeluk Pak Budi dengan erat. "Kenapa Pak Trisno? Ada apa?" ucap Pak Budi yang mengendarai motor. Ia sambil teriak dan juga panik gitu kan, dipegang erat sama Pak Trisno. "Pak, coba lihat pohon di sebelah kanan depan itu. Lihat itu apa yang tergantung," ucap Pak Trisno kepada Pak Budi dengan menunjuk arah pohon besar. Namun Pak Trisno pun gak berani untuk melihatnya. Nah, si Pak Budi ini akhirnya memberanikan diri untuk melihat ke pohon yang dimaksud oleh Pak Trisno. Dan kaget sembari mengucap, "Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim!" Pak Budi akhirnya menutup matanya. Namun ia sadar bahwasanya ia gak boleh nutup mata karena nantinya mereka ini bakal jatuh dari motor. Akhirnya Pak Budi membuka matanya kembali, melihat ke arah pohon yang sangat rindang tersebut. Dan ternyata yang tergantung itu adalah boneka. Setelah diperhatikan, boneka tersebut berwarna pink, ada hijau, ada kuning gitu kan. Nah, di boneka itu ada pisau yang tertancap di badan boneka tersebut. Pak Budi pun akhirnya kembali fokus ke jalan. Karena jalannya semakin licin, hampir saja mereka ini jatuh. Dan kembali melihat ke arah pohon yang tadi. Ternyata itu bonekanya sudah gak ada lagi, hilang dari pohon tersebut. Dan hanya tinggal talinya saja berwarna putih kecoklatan. Pak Budi pun panik dan berkata, "Astagfirullah, kemana boneka itu? Tadi kan tergantung di pohon ini." Pak Trisno pun terkejut karena tiba-tiba emang boneka itu hilang dari pohon tersebut. Yang
tadi itu mereka lihat gitu kan. Loh, kok bisa? Tadi kan ada di pohon ini. Aku lihat sendiri sumpah di pohon ini, ucap Pak Trisno untuk meyakinkan Pak Budi bahwa mereka ini tadi itu bener-bener ngeliat ada sebuah boneka tergantung di atas pohon dengan pisau yang tertancap di dada boneka tersebut. Di tengah perjalanan, akhirnya terlihatlah satu lampu di pinggir pantai. Cuma satu. Sudah maghrib, satu lampu lagi di pinggir pantai. Mereka cuma berdua. Nah, pantai ini adalah sebuah muara pertemuan antara sungai dan laut. Pak Budi pun menuju ke area tersebut dan terlihatlah sebuah rumah kecil seperti rumah penjaga daerah tersebut. Dan di daerah tersebut pun terdapat beberapa kolam. Sekitar 10-20 kolam yang ada di area tersebut. Tiba-tiba di tangan Pak Budi ada belatung dan Pak Budi berteriak, "Ya Allah, ini belatung dari mana?" Saking kagetnya Pak Budi dan ya entahlah ini belatung dari mana gitu kan. Tiba-tiba ada di tangannya Pak Budi. Tapi cerita ini pun bersambung teman-teman. Karena sampai sekarang Pak Budi ini masih sibuk, belum bisa melanjutkan cerita pengalaman dia saat ia mancing bersama Pak Trisno. Mudah-mudahan sih Pak Budi bisa melanjutkan ceritanya seperti apa ketika ia bertemu kuntilanak merah di saat mereka berdua mancing. Kita tunggu saja kelanjutan cerita Pak Budi. Semoga di tengah kesibukannya Pak Budi ini bisa DM lagi ke saya supaya bisa kita lanjutkan, kita dengarkan kembali cerita selanjutnya antara Pak Budi, kisah antara Pak Budi dan Pak Trisno ini. Ya, sampai di situ teman-teman, saya friends, dan nanti kita akan lanjutkan kembali di part selanjutnya. Semoga Pak Budi cepat mengirimkan cerita kelanjutannya. Kalau begitu, saya Yoga Oscar, ketemu di part selanjutnya. Bye-bye!